Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam video pembelajaran gelombang dan optik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pembentukan bayangan pada dua cermin datar. Setelah sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana pembentukan bayangan pada sebuah cermin datar. Bayangan yang dihasilkan dari dua buah cermin datar bergantung pada sudut apit yang dibentuk oleh dua buah cermin. Nah, bisa kita lihat dari ketiga gambar ini ya. Nah, gambar yang pertama besar sudut apitnya seperti ini. Ini menghasilkan dua bayangan. Kemudian, gambar yang kedua dengan sudut apit antara dua cermin seperti ini menghasilkan 4 bayangan, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian gambar yang ketiga, dengan sudut apit sebesar ini, maka ini akan menghasilkan bayangan sejumlah 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa jadi 2 bayangan atau 1 ya, sehingga jumlah bayangan yang terbentuk ini bisa 5 atau 6. Jadi perbedaan sudut apit antara dua cermin ini mengakibatkan jumlah pembentukan bayangan yang berbeda antara satu sama lain. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sudut apit yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan jumlah bayangan yang berbeda-beda. Sekarang kita ambil salah satu contoh ya. Kita ambil sudut apit antara dua cermin adalah 72 derajat. Langkah pertama, kita buat sebuah cermin ya. Kita namakan cermin ini sebagai C1, cermin 1. Posisi dari cermin 1 ini tidak kemudian harus horizontal seperti ini ya. Ini bisa sembarang saja. Terserah Anda mau menggambarkan posisinya seperti apa. Tapi di sini saya gambarkan posisinya horizontal seperti ini. Nah, setelah itu kita buat sudut sebesar 72 derajat ya. Ini sebagai besar sudut apitnya. Silakan Anda gunakan penggaris busur, ukur sudutnya sebesar 72 derajat terhadap cermin 1. Kemudian kita gambarkan ya, cermin 2 di mana posisinya 72 derajat terhadap cermin 1. Selanjutnya, setelah kita menggambarkan kedua cermin dengan sudut apit 72 derajat seperti ini, kita tentukan posisi benda pada cermin, di mana posisi benda berada di tengah-tengah antara kedua cermin. Misalkan posisinya seperti ini. Posisi dari benda ini akan menghasilkan penggambaran yang lebih baik jika posisinya berada tepat di tengah-tengah antara kedua cermin. Namun, tidak kemudian mesti di tengah ya, tetapi bisa menyimpang sedikit dari tengah, asalkan tidak terlalu mepet ke cermin 1 maupun cermin 2. Misalkan tidak boleh kita menggambarkan benda di dekat cermin 1, misalnya di sini, ini tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga kita menggambarkan benda yang terlalu dekat dengan cermin 2. Nah, selanjutnya kita gambarkan sebuah garis ya yang menghubungkan antara benda dengan titik potong antara kedua cermin. Kita gambar garis seperti ini ya. Garis ini akan berfungsi sebagai posisi mata ya, mata kita ketika melihat pembentukan bayangan dari benda ini. Jadi kalau misalkan Anda melakukan praktikum real di lapangan, posisi mata, posisi benda, dan posisi titik potong antara kedua cermin harus berada pada satu garis lurus seperti ini. Nah, tidak boleh posisi matanya berada di sini ataupun berada di sini, tetapi harus berada pada satu garis lurus seperti ini. Karena posisi mata berada di sini, maka garis lurus ini akan berfungsi sebagai batas penglihatan cermin 1 dan cermin 2. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah daerah yang dibatasi oleh garis ini dan cermin 1 ini adalah daerah yang masih bisa kita lihat dari cermin 1. Nah, sementara daerah di sini
ini daerah yang tidak bisa kita lihat dari cermin 1. Nah, tidak mungkin kita bisa melihat bayangan di daerah ini dari cermin 1. Nah, maka ini dikatakan sebagai batas penglihatan cermin 1. Ini juga menjadi batas penglihatan bagi cermin 2. Nah, ketika posisi mata kita di sini, maka kita hanya bisa melihat bayangan yang terbentuk dari benda ini pada daerah sekitar sini. Nah, tidak mungkin kita bisa melihat bayangan yang terbentuk pada daerah ini dari cermin 2. Sehingga ini adalah batas penglihatan cermin 1 dan cermin 2. Daerah sini merupakan daerah yang bisa dilihat dari cermin 1, dan daerah di sini merupakan daerah yang bisa kita lihat dari cermin 2. Selanjutnya kita akan menggambar pembentukan bayangan dari cermin yang dibentuk oleh masing-masing cermin ini. Jadi, cermin-cermin ini akan menghasilkan bayangan cermin lain yang fungsinya juga sama seperti cermin. Jadi, meskipun cermin tersebut berupa bayangan, tetapi tetap dia berfungsi sebagai cermin. Nah, sekarang kita gambarkan pembentukan bayangan cermin yang disebabkan oleh cermin 1. Karena ada cermin 2 di sini, maka cermin 1 ini akan menghasilkan bayangan dari cermin 2. Nah, karena ini sudutnya 72 derajat, maka bayangan dari cermin 2 ini terletak pada posisi 72 derajat di belakang cermin 1. Kita ukur dengan menggunakan penggaris busur, sudut sebesar 72 derajat, kemudian kita gambarkan bayangan dari cermin 2 ini. Karena merupakan bayangan dari cermin 2, maka kita katakan bayangan cermin ini sebagai C2 aksen. Aksen ini menunjukkan bayangan dari cermin C2. Kemudian, karena ini sudah terbentuk sebuah cermin, meskipun ini hanyalah sebuah bayangan, namun ini masih berfungsi sebagai cermin, sehingga dia bisa membentuk bayangan. Di depan cermin ini ada cermin C1. Cermin C2 aksen ini bisa membentuk bayangan dari cermin 1. Karena posisi cermin 1 ini 72 derajat dari cermin C2 aksen, maka bayangan dari C1 yang dibentuk oleh C2 aksen adalah 72 derajat di belakang cermin C2 aksen. Sehingga kita gambarkan, kita ukur sudutnya 72 derajat di belakang cermin C2 aksen. Kemudian kita gambarkan bayangan dari C1 ini, yang kita sebut sebagai C1 aksen. Artinya bayangan dari cermin C1. Di depan cermin ini ada cermin C2 aksen. Cermin C1 aksen ini bisa membentuk bayangan dari cermin C2 aksen. Nah, kita ukur lagi sudutnya sebesar 72 derajat dari cermin C1 aksen ini. Kemudian kita gambarkan bayangan dari cermin C2 aksen yang kita sebut sebagai cermin C2 double aksen. Artinya bayangan dari C2 aksen. Namun karena posisi dari C2 double aksen ini sudah melewati batas penglihatan cermin 1, nah maka cermin ini tidak mungkin bisa kita lihat dari cermin 1. Nah, sehingga ini tidak akan bisa kita lihat dari cermin 1. Oleh karena ini kita hapus. Sehingga bayangan cermin yang bisa kita lihat dari cermin C1 ada dua, yakni bayangan cermin C2 aksen dan bayangan cermin C1 aksen. Nah, dengan cara yang sama, maka cermin C2 ini bisa membentuk bayangan dari cermin yang ada di depannya, yakni cermin C1. Karena C1 ini berada pada 72 derajat dari cermin C2, maka bayangannya akan berada di posisi 70 derajat di belakang cermin 2. Nah, sehingga kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Besar sudutnya adalah 70 derajat. Kemudian kita gambarkan bayangannya, bayangan dari cermin C1.
kita sebut bayangannya sebagai C1 aksen, bayangan dari cermin C1. Meskipun ini hanya berupa bayangan, namun tetap dia berfungsi sebagai cermin, sehingga bisa membentuk bayangan dari benda yang ada di depannya, yakni cermin C2. Nah, karena posisi cermin C2 ini 72 derajat di depan cermin C1, berarti bayangannya nanti akan berada pada posisi 70 derajat di belakang cermin C1 aksen. Kita gambar sudutnya menggunakan busur derajat, kemudian kita gambarkan cerminnya. Karena ini adalah C2, maka bayangannya kita sebut sebagai C2 aksen. Namun yang harus dilihat di sini adalah bayangan cermin C2 aksen ini sudah melewati batas penglihatan cermin 2. Nah, maka cermin C2 aksen ini tidak mungkin bisa kita lihat dari cermin C2. Nah, sehingga ini tidak kita gunakan. Nah, kita hapus. Nah, sehingga bayangan cermin yang bisa kita lihat dari cermin 2 hanyalah cermin C1 aksen. Sehingga dari dua buah cermin C1 dan C2 yang membentuk sudut apit 72 derajat, ternyata akan terbentuk 3 buah cermin bayangan yang berfungsi juga sebagai cermin. Nah, cermin bayangan inilah yang menyebabkan munculnya banyak bayangan dari benda ini, sebagaimana yang kita lihat pada slide yang pertama tadi. Nah, sekarang kita akan menggambarkan pembentukan bayangan dari benda yang diakibatkan oleh cermin-cermin ini. Nah, pertama kita gambarkan pembentukan bayangan dari benda yang disebabkan oleh cermin C1. Nah, untuk menggambarkan bayangannya, kita akan lebih mudah jika membuat sebuah lingkaran seperti ini ya. Kita bisa membuat lingkaran dengan menggunakan jangka, di mana titik pusat lingkaran berada di titik sini ya, titik potong antara kedua cermin. Kemudian kita gambarkan sebuah lingkaran sedemikian sehingga lingkaran tersebut mengenai benda ini. Fungsi dari lingkaran ini adalah agar kita mudah menggambarkan di mana posisi bayangannya. Nah, selanjutnya kita buat bayangan dari benda yang terbentuk akibat adanya cermin C1. Kita gambarkan sebuah garis ya, yang tegak lurus dengan cermin 1. Nah, titik potong antara lingkaran dan juga garis ini, inilah yang menjadi lokasi dari bayangan benda ini. Karena bayangan ini dibentuk oleh cermin C1, kita namai sebagai B1. Selanjutnya, cermin C2 aksen ini bisa membentuk bayangan dari bayangan B1. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita buat sebuah garis yang tegak lurus dengan cermin. Kemudian, titik potong antara lingkaran dan juga garis ini merupakan lokasi dari bayangan B1. Bayangannya kita namai sebagai B1 aksen. Kemudian karena ini masih ada cermin, berarti ini masih bisa membentuk sebuah bayangan. Nah, sama caranya kita gambarkan sebuah garis lurus yang tegak lurus cermin, kemudian titik potong antara garis ini dan juga lingkaran ini menjadi lokasi bayangannya. Bayangannya kita namakan sebagai B1 double aksen. Tapi yang harus diingat di sini adalah bayangan B1 double aksen ini sudah melewati batas penglihatan cermin C1. Sehingga bayangan B1 double aksen ini tidak mungkin bisa kita lihat dari cermin C1. Nah, sehingga ini tidak kita gunakan. Nah, sehingga dari cermin C1 kita akan bisa melihat dua bayangan, yakni B1 dan juga B1 aksen.
Nah, dengan cara yang sama seperti pembentukan bayangan pada cermin C1, maka kita gambarkan pembentukan bayangan dari cermin C2. Kita buat garis yang tegak lurus dengan cermin 2, kemudian titik potong antara garis ini dengan cermin menjadi lokasi bayangannya. Kita namakan sebagai B2. Karena ini masih ada cermin, maka kita gambarkan lagi pembentukan bayangan dari B2 ini. Caranya sama, kita buat garis yang tegak lurus dengan cermin ini. Kemudian titik potong antara garis dan lingkaran ini menjadi lokasi dari bayangan B2. Kita namakan bayangannya sebagai B2 aksen. Nah, kemudian karena ini sudah tidak ada cermin ya, yang bisa kita lihat dari cermin C2, maka bayangan yang bisa kita lihat dari cermin C2 hanya dua ini, yakni bayangan B2 dan bayangan B2 aksen. Sehingga total bayangan yang bisa kita lihat dari cermin C1 maupun C2 adalah 4. B1, B1 aksen, B2, dan B2 aksen. Jadi ada 4 bayangan yang bisa kita lihat dari dua buah cermin yang membentuk sudut apit sebesar 72 derajat. Nah, sehingga kalau misalkan Anda praktikum ya, kemudian Anda buat sudut apit antara kedua cermin sebesar 72 derajat, maka Anda akan melihat 4 bayangan dari benda ini. Nah, seperti itu proses pembentukan bayangan dari dua buah cermin yang dibentuk dengan sudut apit tertentu. Nah, dari hasil ini kita bisa menentukan sebuah rumus ya, yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah bayangan yang terbentuk jika kedua cermin ini membentuk sudut apit tertentu. Namun terkait pembahasan bagaimana perumusan yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah bayangan yang bisa terbentuk ketika kedua cermin membentuk sudut apit tertentu, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.